Thank you. Alhamdulillah, hari ini saya masuk di angka 48. Usia saya bertambah menjadi 48. Jadi ada jatah yang berkurang di usia saya. Entah sampai kapan saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya syukurin saya sampai di angka 48. Memasuki awal 48, ini kan masa pandemik ya, masa pandemik. Tidak ada pertemuan, nggak ada silaturahmi, nggak ada, bayangin lebaran aja nggak ada silaturahmi. Jadi kalau ditanya ulang tahun, kebetulan banyak yang nanyain ulang tahun ngapain gitu loh. Saya blas nggak pernah punya pikiran mau ngapain di ulang tahun ke-48 ini. Yang saya pikirin tuh cuman gimana saya caranya bertahan hidup di pandemik ini. Dengan saya tidak bekerja, saya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial gitu. Jadi nggak kepikiran sama sekali untuk mau bikin apa gitu. Nggak kepikiran juga, terus kalau nggak ada yang kalau nggak ada yang datang tuh terus mesti piye gitu, nggak ngerti gitu. Karena bertahun-tahun selalu selalu penuh dengan sahabat, kerabat, saudara semua selalu di rumah. Walaupun nggak pakai undang-undang, walaupun nggak pakai pemberitahuan, walaupun nggak pakai woro-woro, itu sudah kayak tradisi gitu loh, semacam tradisi. Kalau ulang tahun diingat teman, diingat saudara. Terus yang di rumah udah pasti masak gitu ya. Kalau saroh itu pagi itu udah mesti bikin nasi kuning, apa segala macam, nasi kuning yang dibagiin. Terus adalah catering pasti, atau mau masak apalah, pokoknya ada yang datang. Pokoknya teman itu nggak diundang juga datang gitu. Jadi saya hampir nggak pernah ngundang teman, karena teman pasti tahu di rumah ada makanan gitu. Jadi dari zaman udah turunan mama kayak gitu deh, selalu kayak gitu. Karena saya jarang bikin pesta ya, saya itu jarang pesta. Kalau pesta itu biasanya kan di luar, terus ngundang teman-teman. Itu hanya saya lakukan di usia tertentu lah, usia tertentu. Berapa tahun yang lalu itu saya pernah adain makan di luar supaya simple gitu. Maksudnya supaya simple itu supaya orang rumah nggak kerepotan masak gitu. Terus di luar lebih, kalau bikin acara di luar tuh gitu lebih ringkas. Nah, kebiasaan malam sebelum ulang tahun. Nah ini saya itu suka surprisein hampir semua yang ada, orang sekitar saya lah semuanya. Mau adik, mau staff, mau asisten rumah tangga, pokoknya karyawan saya apa semuanya. Dibikin apalah, pokoknya itu ada tiup lilin lah. Mau kuenya secuil atau mau kuenya besar, mau apa, ada sesuatu yang bikin ada keramaian sedikit gitu, mengingat sekedar bukan ngeramein suasana sih, sebenarnya itu adalah satu bentuk atensi. Jadi atensi saya itu kadang-kadang saya nyelamatin ulang tahun teman-teman saya juga biasanya di jam 12, karena saya punya kalender ulang tahun. Itu kalau di rumah saya ingat, cuman kalau di luar kota atau pas lagi di luar, kadang-kadang juga saya untung-untungan kalau ingat, ya kan? Namanya juga udah makin tambah usia, temen banyak banget gitu, nggak selalu diingat ulang tahun. Tapi kalau pas saya di rumah, insya Allah saya baca kalender, karena ada di sebelah kiri toilet saya, toilet saya. Nah, jadi nggak kepikiran ada surprise dan lain-lain. Kemarin sih saya masih ngajakin surprise untuk Pak Wawan, paling nggak tiup lilin lah gitu, karena Pak Wawan tuh ulang tahunnya 1 hari sebelum saya, itu dibikin gitu. Tapi untuk saya nggak kepikiran, karena saya melek terus. Jadi saya itu pas puasa saya hampir nggak pernah tidur. Jadi sampai pagi itu habis sholat subuh paling cepat
Itu kalau ngantuk, kalau enggak bisa sampai jam 7 jam 8 saya tidur gitu loh. Tidurnya terus seharian melek gitu, bangun terus seharian melek gitu, terus apa namanya nggak tidur lagi gitu. Jadi kalau mau bikin surprise mesti gimana caranya, saya pasti kedengeran mau lewat samping saya juga kedengeran, mau di depan kamar saya kedengeran karena saya duduk itu di pokoknya di dekat jendela gitu. Jadi kalau misalnya itu pasti tembus lah suara, jadi saya nggak kepikiran macem-macem. Pintu dari gerbang mana pintu masuknya itu cuma dari depan satu, jadi kalau mobil berhenti juga pasti saya dengar gitu loh, mestinya saya kayak gitu. Ya udah nggak kepikiran, jadi saya santai aja, saya lagi lihat Best Dress gitu, jadi saya lagi nontonin itu. Nah pas malam itu ya agak udah malam lah, pokoknya udah malam. Si Selu lagi pakai manggil Encang itu yang jaga malam. Memang dia suka manggil, anak-anak suka manggil memang, jadi nggak asing gitu manggil terus manggil Babki. Ini ngomong, pokoknya ada diskusi yang rempong deh, maksudnya malam-malam gitu apa gitu loh. Dan juga nggak asing karena memang Kevin Selu tuh suka masak malam gitu kalau kelaparan, entah bikin telur goreng atau apa. Jadi nggak asing gitu. Udah gitu malam itu Selu pakai minta bikinin apa, terus saya tanya ngapain belum tidur jam segini, lapar bunda gitu. Ya udahlah saya keluar, mau bikin apa, dia udah ngantongin apalah makanan Korea apa yang di saset gitu. Selo berhasil jadi aktor. Iya, nggak taunya pasti ini gelap, terus muka poker sih ya biasa. Ini bunda saya mau masak ini, terus udah gitu si Encang juga biasa aja ya udah ke belakang gitu. Dan yang terjadi juga terus mendadak itu seperti biasa lagi dan kena lagi. Saya pikir udah nggak ada lagi, tapi ya kena lagi. Udah Pak, maksudnya udah pandemik, udah COVID gitu ya. Ya wes lah ya, nggak ada acara malam-malam tuh nggak ada. Maksudnya kalau acara pagi atau apa ya mungkin aja, mungkin besoknya atau apa, mungkin ada yang datang masih mungkin gitu ya. Maksudnya karena kemarin ada yang mencoba untuk datang, misal kayak lebaran rame gitu, lumayan lah beberapa datang gitu, itu pasti dengan kenekatan sendiri gitu loh. Kalau malam yang bikin beda ya, pertama yang bikin beda itu kan COVID, pandemik, tunggu nggak kepikir, maksudnya kan kamu tahu kayak misalnya anak-anak pasti tahu lah, aku nggak tidur tahu deh pokoknya, aku pikir tahu dan nggak mungkin mau pintu dari mana juga tembus dia kedengeran, jadi nggak akan ada gimana. Udah, aku pikir kalaupun mau bikin besoknya mungkin ada yang datang gitu loh. Ya udah pas gitu masuk ke dapur, di dapur ternyata yang surprisein beda nih, yang surprisein orang-orangnya beda ya. Biasanya tuh sahabat-sahabat saya yang surprisein. Tunggu, ini begitu nongol biasa Ai pasti ada dong, Ai itu kan pasti ada dia Yanti dan dia aku. Dah Ai ada, dia yang mengkomandoi di situ, tapi di situ Saroh ya kan, Novi ya kan, dia biasanya ada di bagian surprise tapi bagian belakang gitu ya, banyak teman. Ini di depan semua, Saroh, Novi, terus Norman pegang kamera, terus udah gitu ada Enji Mai pasti kolaborasi, terus si Kevin seperti biasa dia bawa buke bunga, si Selo yang saya nggak sangka ya itu anak itu ini ternyata dia drama banget pokoknya. Semalam itu dia drama banget. Terus pas saya nengok ke belakang, yang aneh lagi Pak Wawan nggak pernah hadir sepanjang tahun selama saya ulang tahun, ada surprise dia nggak pernah nongol. Itu tadi malam dia ada, dan terus ada Encang, ada Pak Wawan. Jadi yang surprisein saya di pojokan meja makan itu adalah orang-orang yang memang tinggal di rumah MB ini, di rumah ini gitu loh. Saya seneng alhamdulillah, tapi pas saya kaget disuruh lihat, Mama masih Mama masih kebetulan masih bangun. Mama tuh bangun. Pokoknya Mama tuh kalau suruh kong kali kong suruh apa konspirasi surprise tuh dia giat gitu. Malahan kalau nggak ada gitu dia malah
malah nanya. Jadi dia tuh biasanya mungkin melek tidur tapi ditahanin melek gitu. Kalau untuk gitu, pokoknya seneng ikut dalam keramaian ini itulah. Pokoknya anaknya ngapain gitu dia suka ikut gitu loh. Ya udah itu. Ternyata di balik badan mama itu laptop itu ya laptop kebuka biasa sih kan. Laptop kebuka biasa kan naik kadang-kadang mesti ngapa-ngapain gitu loh. Ternyata di situ sudah ada wajah-wajah sahabat-sahabat saya yang biasa kasih surprise. Jadi yang surprisein saya sama nih dari tahun-tahun dulu sama yang malam semalam itu sama, yang sama, bener-bener sama. Tapi hanya mereka di rumahnya masing-masing. Terus tadi malam ada di Zoom. Jadi ada Pipit, ada Lina, ada Hani, ada Brohir, ada Mahir, ada si Banu, terus ada Iis, ada Wido, ada Hedot, terus ada siapa mana ya? Selfie, terus ada Cece Sani, walaupun plafon terus aja mungkin nggak biasa pakai Zoom. Siapa mana ya? Ya pokoknya rame lah. Pokoknya yang selalu datang, yang selalu hadir di di surprise saya itu ya ada juga. Jadi ternyata keadaan sama, surprise tetap ada. Umur segini juga masih kena juga di suasana yang nggak biasa gitu. Terus cuman beda bentuknya. Tapi memang pandemi ini memang apa ya? Menjadi semua serba digital gitu. Semua serba rumah saya jadi ada lampu lah, terus mainannya zoom-zooman. Jadwal saya memang penuh selama ini. Zoom semua. Zoom, live IG, pokoknya donasi, charity. Gak ada pemasukan, tapi ya itu yang dilakukan itu jadi sibuk ini itu gitu. Jadi ada lampu dan lain-lain gitu. Jadi ya itu masukin 48 tahun memasukinnya masih tetap sama ya. Ada kejutan, ada surprise dengan orang-orang yang sama gitu. Jadi alhamdulillah, jadi teman saya itu, saya temenan itu rata-rata itu hampir di atas 20 tahunan semua. Dan 23 tahun, 24 tahun, 20 sampai 27 tahun bahkan saya masih berteman, bersahabat dengan teman-teman saya. Alhamdulillah, kurang nggak nambah ya. Jadi itu harus saya syukurin. Mereka tetap meluangkan waktu untuk saya. Jadi terima kasih semuanya. Nah terus udah selesai ngobrol-ngobrolnya semua. Tam-tam juga ada tuh udah selesai ngobrolnya, balik ke kamar masing-masing. Saya masih melek, saya udah mulai kan, udah lewat dari jam 12 otomatis WhatsApp masuk ini. Saya balesin lah teks itu sampai sekitar 1:30 lah saya buka itu untuk bales dan repost yang udah kasih selamat. Udah gitu sengaja saya taruh, saya paksain saya untuk merem, walaupun susah tapi saya at least nggak pegang telepon gitu karena saya nggak mau capek mata saya. Udah gitu terus. Nah pagi saya bangun pagi kan, udah gitu. Setelah itu saya baru keluar kamar itu. Saya mau ngopi pokoknya, saya udah cobain merem-merem mau santai nggak bisa juga. Akhirnya saya ngopi. Nah mulai itu kue datang ya kan, kue datang, bunga datang, itu sepanjang sampai malam tadi itu gitu. Jadi terima kasih yang udah kirim kue atau bunga gitu. Memang alhamdulillah banyak saya dapat rezeki kue dan bunga. Alhamdulillah banget gitu. Sampai saya sibuk ngurusin itu aja udah sampai waktunya itu dan saya nggak terus-terusan balas. Jadi kalau misalnya ada waktu gitu saya sempetin balas, taruh lagi handphone. Jadi saya minta maaf banget kalau misalnya sampai ada yang belum balas teksnya atau itu, karena kalau di WhatsApp grup aja udah berapa teman-teman gitu, terus belum yang sendiri arisan ini arisan itu, terus WhatsApp grup ini WhatsApp grup itu.
memasuki 48 tahun. Alhamdulillah diparingi waktu sampai 48 tahun, dan bismillah semoga 48 tahun ke depannya diberikan hal yang lebih baik lagi. Yang jelas 48 tahun bukan usia yang muda lagi. 48 tahun udah tua, berarti kan tanggung jawab lebih banyak, dan lebih harus bisa lebih baik lagi. Karena tapi semakin kesini kan semakin lebih fokus tujuannya apa gitu. Dan yang nggak penting-penting juga semakin dikurangin, dihindarin gitu. Apa ada yang jadi prioritas gitu. Apalagi ya 4 tahun. Jatah usia saya nggak tahu sampai kapan, tapi mudah-mudahan saya dikasih waktu untuk melihat anak-anak saya tumbuh sampai anak-anak bisa berhasil. Syukur-syukur saya bisa lihat anak saya bisa mantu sampai lihat cucu gitu. Harapannya saya bisa menjadi sosok pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Terus bisa sering mengoreksi diri sendiri, nggak terlalu keras kepala. Saya itu kadang-kadang karena apa-apa mikirin sendiri, ngambil keputusan sendiri, jadi bikin saya kadang-kadang kopoh gitu ya. Terus bisa apa-apa bisa lebih semoga itulah lisannya lebih terjaga, sikapnya lebih terjaga, semuanya lebih terjaga. Terus harapan yang lain juga sebagai ibu, saya bisa menjadi ibu yang pas lah buat anak-anak saya. Artinya saya bisa memberikan contoh yang baik, saya bisa memberikan support yang baik semaksimal mungkin, semampu saya untuk anak-anak saya. Terus sebagai apa ya? Sebagai seorang penyanyi, mudah-mudahan saya masih bisa menghibur, masih beri waktu untuk bisa menghibur dengan hiburan yang lebih baik, lebih menarik. Sebagai apa lagi ya? Sebagai kakak, sebagai anak gitu, sebagai anak dari mama saya masih terus berbakti terus. Sebagai kakak semoga juga bisa ini karena adik-adik ini kan semua juga sudah besar-besar, sudah menikah semuanya, bisa lihat adik-adik saya bahagia semuanya, berkeluarga. Terus sebagai pokoknya saya pengen lebih baik lah dalam segala hal gitulah. Terus malam ini kan saya itu pengennya itu setelah pandemik itu kalau selesai, saya itu kan pengen pergi ke restoran Korea. Simple sih ya, mungkin orang lihatnya simple banget sih, cuman karena saya kebanyakan nonton drama Korea, jadi saya tuh lihat orang makan itu nasinya enak banget, makan itu semua ada itu, jadi saya kepengen nanti kalau selesai COVID ini, kalau misalnya sampai selesai kita pergi ke restoran Korea gitu. Tapi ternyata pas kemarin lihat postingan teman saya itu kok ada ini nih, kok dia bisa ada acara ini kayak home service gitu, restoran Korea bisa dipanggil ke rumah. Ya udah saya minta tolong Ai aja lah, kita dinner kan berenam aja kan, Mama, Kevin, Celo, Ai, Angie sama saya udah berenam makan. Akhirnya udahlah kita panggil home service restoran Korea jam 7 kita rencananya dinner, dan saya pengennya kita pakai baju hitam lah, santai pakai baju hitam di rumah, walaupun di rumah aja gitu loh. Tapi kayak di restoran tapi di rumah aja. Semua di rumah aja ya, lucu sih tadi. Nah sambil prepare saya minta tolong Ai foto karena ternyata saya belum ada foto sama anak-anak, minta tolong fotoin Ai, saya foto Kevin Selo. Udah turunlah Ai ngambil kamera, tapi Kevin juga bawa laptop
laptop, terus bunda sebentar. Kevin tuh juga drama juga loh, dia tuh nggak kebaca loh, dia tuh apa namanya mukanya kalau mau ada apa-apa gitu. Terus dia nggak kebaca mukanya kalau di laptop itu ada sesuatu lagi gitu. Ternyata ada surprise lagi nih. Ada surprise lagi. Iya, ternyata ada surprise lagi. Ternyata di dalam laptop itu ramai banget gitu sahabat-sahabat saya ngucapin selamat ulang tahun happy birthday dengan versinya masing-masing gitu. Pokoknya dengan versinya masing-masing. Aku terima kasih banyak. Entah gimana mintanya, sampai bingung kapan mintanya ini apa segala macam. Ternyata siapin berapa lama? Dari jam 11:30. Enggak, maksud kamu siapin itu? Siapin yang orang teman-temanku itu? 2 minggu sebelum sebelum lebaran. Oh, ternyata sebelum lebaran dia udah 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu sebelum hari H ternyata dia ngumpulin itu, ternyata terus dia jahit sendiri itu dan rame ternyata sahabat-sahabat saya dibikin video itu. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku, untuk teman-temanku semuanya. Terus ada lagi nih surprise lagi. Ini saya itu ada dari idola saya ngefans tapi saya takut. Ya, idola ya, saya ngefans tapi takut, bukan bohong, tapi takut. Saya ngefans ya, saya nggak berani ngomong gitu, maksudnya apa ya, karena karismatik gitu pokoknya ya, jadi kayak deket aja lihat nggak usah deh gitu. Tapi dan saya ini sebenarnya ini surprise kedua. Pertama saya dulu waktu itu dia datang nyanyi, Yanti yang datengin. Tapi tadi dalam bentuk dia ngucapin selamat. Halo, selamat ulang tahun Mbak Yuni. Tambah muda, tambah bahagianya. Terima kasih untuk yang waktu itu Yanti yang datengin. Dan terus yang tadi yang saya lihat itu Ai yang usaha untuk bikin Mas Iwan Fals ngucapin selamat ulang tahun ke saya. Terima kasih. Makasih banget, matur nuwun Mas Iwan. Ini Cikal juga pasti ya dihubungin sama Ai. Makasih. Aduh, apa namanya? Tetap saya mengidolakan tapi wedi. Itulah ya. Ada juga ya dari kayak LES, kayak Unishara Award gitu. Dia mengagumi saya atau mengidolakan saya juga demikian. Saya mengagumi ternyata juga demikian juga, Kak Wani ngomong. Mengagumi ternyata juga demikian juga, Kak Wani ngomong. Gitulah. Intinya saya seneng banget malam hari ini. Jadi mulai dari semalam jam 12 rentetan seharian full dengan rezeki bunga dan kue. Terus sudah gitu ada surprise lagi dari teman-teman, dari Mas Iwan Fals. Terima kasih pokoknya atas waktu, atas doanya. Jadi untuk semuanya terima kasih sudah meluangkan hal itu. Dan untuk yang mengharukan tadi, untuk anak-anak saya yang di PAUD, guru-guru yang di PAUD Cahaya Permata Abadi. Saya tahu ini hal yang gak gampang ya. Saya segini aja kadang-kadang jahit lagu, nyanyi bareng-bareng kan. Udah pakai ear, terus nyocokin apa segala macam, terus ngejahitnya itu susah. Ini dilakukan tadi sama anak murid saya di PAUD, anak-anak TK yang melakukan itu. Jadi saya dari tadi pagi sebenarnya saya itu udah lihat postingan dari sekolah. Saya itu mau nangis lihatnya. Aduh, terima kasih banget anak-anakku, guru-guru semua, sayang, terima kasih. Pokoknya saya dapat hadiah yang Masya Allah. Saya sampaikan tadi ke alam, karena saya selalu menyampaikan, tapi tadi full of syukur gitu saya sampaikan kepada teman-teman, ngomong seperti biasa lah, ngomong sendiri. Saya bilang terima kasih ke semesta atas hal-hal yang saya dapetin dari semalam sampai tadi. Jadi terima kasih untuk semua sahabatku, temanku, terus
mama anak-anak, terus adikku Ai terutama yang sudah mempersiapkan ini semuanya. Terima kasih Ai. Terus Ndai yang sudah juga berkolaborasi sama Ai. Keren dong videonya, aku suka ini video yang ini suka. Terus yang sudah memberikan rezeki aku dan Bunga, terima kasih. Sudah memberi ucapan selamat dan doa, terima kasih. Alhamdulillah bernuwun. Dan untuk semuanya, teman-teman semua, ini memasuki new normal, jadi sudah boleh melakukan aktivitas tapi mengikuti aturan yang berlaku, itu dengan rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kalau nggak penting-penting amat jangan keluar, ya kan. Terus yang di usia di atas 45 harus di rumah, jadi saya harus mesti di rumah gitu ya. Pokoknya dengan segala keterbatasan hal ini terjadi karena ya pelan-pelan, mudah-mudahan channel saya ini ada manfaatnya, dimulai dengan hal-hal yang nggak proper gitu ya, dari kesalahan-kesalahan, tapi mudah-mudahan lama-lama nanti akan menjadi baik. Yang penting message-nya mudah-mudahan sampai. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu semuanya, sampai ketemu. Terus kalau ada yang suka komen, jangan lupa di share, siapa tahu ada manfaatnya buat teman yang lain. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bunda Yuni. Semoga sukses. Aku akan terus melangkah, berkreasi, dan bercita-cita tinggi bagi bangsa Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kami ucapkan selamat ya Allah, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun.
Semoga panjang umur. Selamat ulang tahun Bunda Yuni. Selamat ulang tahun Bunda Yuni. I love you Bunda Yuni. Selamat ulang tahun Bunda Yuni. I love you CPA. Muah. Selamat ulang tahun Bunda. I love you. Tahun Bunda Yuni. I love you. Selamat ulang tahun Bunda Yuni. Semoga sehat selalu. Dah. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun Bunda Yuni. Semoga sehat selalu, tambah rezeki, berbuat yang terbaik untuk cahaya permata abadi dan Indonesia.